yang lalu sampai dengan ayat 30. Sekarang ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, lan nu'mina bihadzal qur'ani, tidak akanlah kami beriman atau percaya kepada Quran ini wala billadzi baina yadayhi, dan tidak pula percaya dengan kitab yang sebelumnya, sebelum Al-Quran, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Walau taro, andai kata engkau, wahai Rasulullah, melihat idil walimuna, ketika orang-orang yang zalim tadi, yaitu orang-orang yang kafir tadi, mauqufuna, mereka dihadapkan inda rabbihim, kehadapan peradilan Tuhan mereka, yarja'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawla, mereka satu kepada yang lain saling mengembalikan ucapan. Artinya yang satu berucap kepada yang lain. Bagaimana ucapannya? Yaqulul ladzina su'bud'aifu, berkatalah orang-orang istud'aifu yang dipandang rendah, jadi orang-orang yang lemah-lemah, berkata kepada lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang merasa besar, yang sombong-sombong, yaitu pemimpin-pemimpin mereka. Nah, yang lemah-lemah itu rakyat mereka. Dengan perkataan lain, berkatalah rakyat bawahan mereka kepada pembesar-pembesar mereka yang memaksa mereka atau memberi contoh mereka untuk kufur. Orang-orang yang lemah tadi berkata, laula antum, andai kata tidak ada kalian, orang-orang yang sombong-sombong, orang-orang besar-besar, lakunna, pasti menjadilah kita semua ini atau kami semua ini mukminin, orang-orang mukmin. Begitu rakyatnya menjadi menyesal karena mengikuti pola pikir, pola akidah, pola perbuatan pemimpin-pemimpinnya. Qala alladzina istakbaru, berkatalah orang-orang gede-gede itu,
atau orang yang merasa besar. Pemimpin-pemimpin mereka itu berkata lilladzina, kepada orang-orang istud'aifu, mereka yang dipandang lemah tadi itu, berkata pada mereka ini, apa kata penggede-penggede itu? Anahnu sadadnakum adil huda, apakah kami ini telah menghalang-halangimu dari menerima petunjuk Allah, ba'da idh ja'akum, setelah petunjuk itu datang kepada kalian. Bal kuntum mujrimin, sebaliknya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa. Jadi pemimpin-pemimpinnya mengelak, tidak mau mengakui. Ya begitulah, besok itu terjadinya antara pemimpin dan rakyatnya yang sama-sama kafir, yang tidak mau percaya kepada agama Allah. Wal'iyadu billah. Wa qala alladhina istud'aifu, dan berkatalah orang-orang istud'aifu yang dipandang rendah-rendah tadi, atau yang dipandang lemah tadi, berkata lilladzina istakbaru, kepada orang-orang istakbaru yang sombong-sombong, orang yang merasa menjadi penggede-penggede. Apa kata mereka? Bal makrul laili wan nahari, bahkan tipu muslihat di waktu malam dan di waktu siang. Izta'murunana, ketika kalian pemimpin-pemimpin, ketika kalian penggede-penggede menyuruh kami orang-orang kecil, kami orang-orang rakyat jelata, menyuruh an nakfura billahi, kufur kepada Allah. Siang malam kalian tak henti-henti mereka yasa agar supaya kami ini kufur kepada Allah. Wa naj'ala lahu andadan, dan agar supaya kami ini membuat untuk Allah andadan, sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan. Wa asarru an-nadamata, dan mereka semua itu menyembunyikan, mereka semua baik penggede-penggede maupun rakyat jelatanya yang telah kufur selama hidup itu, menyembunyikan an-nadamata, penyesalan. Mereka semua menyesal, tapi tidak dijelaskan penyesalan itu. Kapan mereka menyesal itu? Lama ra'awul azaba, ketika mereka telah melihat siksa.
Waja'alna al-aghlala, dan kami jadikan al-aghlala, belenggu-belenggu, fi a'naqil ladzina kafaru, pada leher-leher orang-orang yang telah kufur itu, baik pemimpin-pemimpinnya maupun rakyatnya yang telah kufur itu, bakal dibelenggu lehernya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak dibalas, tidak diberi balasan, illa ma kanu ya'malun, kecuali balasan terhadap apa yang dulu di dunia telah mereka amalkan. Baik amal itu berupa maksiat yang jelas, maksiat yang jelas seperti yang sekarang kita di tanah air kita sendiri kita ketahui bentuk perbuatan maksiat itu, maupun yang kelihatannya seperti berbuat baik, membantu manusia, menolong manusia, memberi donor darah kepada mereka, memberi uang, membuatkan rumah dan sebagainya. Itu perbuatan yang baik. Itu semua sia-sia di akhirat. Hanya mereka memperoleh balasan di dunia, dipuji oleh orang, disenangi oleh orang, karena mereka telah berbuat baik menurut umum. Tapi itu semua di akhirat tidak ada artinya, karena mereka itu telah kufur, telah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah bersabda, wa ma arsalna, dan kami Allah tidak mengutus fi qaryatin, di dalam sebuah desa. Ya kalau kecil desa, ya kalau agak besar ya kota atau negeri. Tidak mengutus min nadhirin, seorang pemberi peringatan. Nadhir itu pemberi peringatan atau ancaman neraka bagi orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau Bashir itu pemberi berita gembira kepada orang mukmin bahwa mereka akan masuk surga. Nadhir pemberi peringatan kepada orang kafir bahwa mereka akan masuk neraka. Kami tidak mengutus di dalam suatu desa atau negeri seorang pemberi peringatan atau ancaman neraka, illa kecuali qala, berkatalah mutrafuha, orang-orang yang sama bermewah-mewah hidupnya di dalam desa itu, di dalam negeri itu. Orang yang bermewah-mewah hidupnya itu
berkata, inna, sesungguhnya kami semua ini, bima ursiltum bihi, dengan apa yang kalian wahai para utusan diutus membawa hal tersebut, kami kafirun, adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kafir. Wa qalu, dan mereka berkata, nahnu, kami semua ini aktsaru amwalan, adalah orang yang lebih banyak hartanya, wa uladan, dan lebih banyak anak-anaknya, keturunannya, ya termasuk cucu-cucunya. Jadi kami ini golongan yang banyak, uangnya amat banyak. Buat apa kami percaya kepada sampean semua? Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan tidaklah kami ini besok bimu'adzabin, orang-orang akan disiksa. Tidak mungkin kami ini disiksa besok. Kami kaya-kaya, kami banyak anak, jadi kami tidak akan percaya kepada kalian. Begitulah para orang-orang kafir yang kaya-kaya itu. Lantas Allah menyuruh nabinya menjawab perkataan itu. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku adalah yabsutul rizqa, melebarkan, menjembarkan rizki, liman yasha'u, kepada orang yang yasha'u, dikehendakinya, wa yaqdiru, dan Allah juga mempersempit rizki. Jadi Allah menjembarkan rizki kepada orang yang dikehendaki dan mempersempit rizki kepada orang yang dikehendaki. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha bijaksana. Kalau orang seluruh dunia ini dibuat kaya semua juga bisa, dibuat melarat semua juga bisa. Tapi Allah membuat ada yang kaya, ada yang melarat. Dengan demikian maka berjalan lancarlah kehidupan ini. Ya, yang melarat keterpaksaan, ya, dipukul keterpaksaan, lalu mau jadi pembantu, mau jadi buruh, mau jadi tukang becak, mau jadi pelayan-pelayan, mau jadi tukang sapu nih. Tapi lu kaya semua, siapa yang mau jadi tukang sapu? Semua yang kaya nyapu dewi, ya. Siapa yang mau masak? Tidak ada, ya. Semua yang kaya masak sendiri, becak dewi, ya semua. Jadi akhirnya jadi melarat semua. Nah itu oleh Allah diatur sedemikian pula, sedemikian rupa hidup ini, ya. Masya Allah. Kemudian Allah memberi rizki kepada yang melarat-melarat itu, ya. Dititipkan itu rizkinya, dititipkan kepada orang yang kaya-kaya itu. Jadi rizkinya orang kaya itu
2,5%-nya itu miliknya orang melarat. Jadi kalau sudah 1 tahun dihitung, sudah cukup hitungannya, ya yang 2,5% itu harus diberikan kepada pemiliknya. Siapa itu? Ya orang-orang melarat itu. Kalau tidak dikeluarkan, tidak diberikan, tidak disisihkan ya dulu, dicampur. Itu campur antara duitnya orang dengan duitnya dia sendiri. Dimakan dah halal dia. Apa kebetulan punyanya sendiri, apa punya dicampur. Dibuat bekerja juga begitu. Jadi harus disisihkan. Walaupun belum diberikan seketika, tapi harus disisihkan. Itu begitu. Nah, coba bayangkan. Kekayaan yang ada di dunia ini milik orang. Misalnya aja ya, buat contoh aja. Abu Rizal Bakri itu kekayaannya berapa ya? Nah, nggak bisa ngitung ya. Itu 2,5%-nya bukan milik dia. 2,5%-nya itu miliknya fuqara dan masakin atau orang yang berhak. Ya itu. Ya ada satu uraian mengenai bagaimana mendayagunakan zakat itu. Tempo hari saya tulis dalam sebuah risalah kecil begitu. Kalau itu betul-betul dilaksanakan, dibuat mengentas kemiskinan di Indonesia ini jauh lebih cukup. Misalnya salah satu contoh saya terangkan sedikit. Menurut mazhab Syafi'i gitu. Jadi pemerintah itu ya dianjurkan supaya mempelajari dulu, survei dulu tentang orang-orang miskin dan fuqara-fuqara itu dan orang-orang kaya. Habis itu diatur agar supaya harta bendanya, zakatnya orang-orang kaya dihimpun oleh suatu panitia zakat. Setelah kumpul, kemudian orang yang fakir-fakir mungkin di tiap-tiap daerah bisa diatur begitu. Itu diberi bagiannya itu, dan kemudian dipimpin, diajak untuk membangun suatu pabrik miliknya orang fakir ini. Dan orang fakir miskin ini ya, selain dia bisa bekerja juga di tempat itu, ya dia dibimbing bagaimana mengatur manajemennya sampai pabrik itu bisa berjalan dengan lancar. Ya menurut keadaannya di daerah itu, daerah pertanian, daerah perusahaan dan lain-lain. Kalau itu dilaksanakan, Masya Allah, sudah cukup itu, jauh lebih cukup untuk mengentas kemiskinan itu. Itu menurut mazhab Syafi'i itu. Menurut mazhab Syafi'i. Di antara dasarnya Imam Syafi'i mempunyai gagasan begitu itu terdiri sebabnya dari orian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu mengatakan begini, kalau kamu memberi zakat kepada mustahik, jadikan dia itu orang kaya. Jadi sekarang ini dia melarat, kamu beri sampai kaya. Habis kaya dia jadi muzaki, jadi orang yang zakat. Itu begitu. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dari situ gagasan Imam Syafi'i. Ya mudah-mudahan nanti saya temukan
catatan itu nanti saya perbanyak nanti saya insyaallah mudah-mudahan saya berikan pada yang mengaji ini ya. Jadi keluar ini tadi daripada firman Allah, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Wa ma amwalukum, dan bukanlah harta-hartamu, wala auladukum, dan bukanlah anak-anakmu yang banyak itu, billati tuqarribukum, itulah yang membuat kalian itu dekat indana kepada kami Allah, zulfa, kedudukannya bukan itu, bukan duitmu, bukan anakmu yang menyebabkan kedudukanmu itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang membuat dekat itu melainkan man amanah, orang yang telah beriman. Jadi iman itu lebih dulu. Wa amila sholiha, dan beramal soleh. Iman dulu. Tidak iman tok, lantas digandeng dengan amal soleh. Apa amal soleh? Macam-macam. Mulai dari sholat yang baik, zakat yang benar seperti tadi itu, puasa, kemudian apa? Haji, dan lain-lain yang dinamakan amal soleh. Ya termasuk kita mengaji malam ini termasuk amal soleh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi itu, lahum, bagi mereka, jazaa'ud dhi'fi, adalah balasan yang berlipat-lipat, balasan yang berlipat ganda, bima abidu, karena apa yang telah mereka amalkan di dunia. Wahum, sedangkan mereka fil hurufati, di panggung-panggung sorga besok, aminun, sama aman semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian, sudah isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.